Selamat malam, kita membahas Barnon pada malam hari ini. Bagaimana Barnon bisa mengontrol gula di dalam darah, gula darah di dalam tubuh kita ya. Barnon mengontrol gula darah di dalam tubuh kita. Oke, training produk Magic Life setiap hari Jumat yang kita akan bahas bergantian dan bisa Bapak Ibu konsultasi dan bisa bertanya setelah selesai daripada materi presentasi kami. Saya mulai daripada ini gambar Barnonnya ya, kurang lebih Bapak Ibu sudah tahu, udah ada gambarannya. Nah, kita mulai bertanya nih, apakah kita sudah mulai punya problem atau gejala di bawah ini ya. Sering buang air kecil, berat badan turun drastis, rasa haus berlebih, mudah lelah, kegemukan ya. Jadi ada yang berat badannya drastis turun, ada yang kegemukan. Ya, luka lambat sembuh, kebanyakan tidur atau maunya tidur terus ya, penglihatan mulai kabur, jadi bawaannya lemes begitu ya. Nah, itu Anda bisa cek kadar gula darah Anda ya, karena gejala di atas adalah gejala penyakit diabetes ya. Nah, kita apakah biasanya sudah jaga nih pola makan, gula rendah ya, gula tetap tinggi ya. Jadi udah jaga pola-pola makannya, tetapi kok gula tetap tinggi ya. Nah, semoga pada malam hari ini bisa membantu ya, mengerti kita bisa gula tingginya, problemnya atau sumbernya dari mana aja ya yang biasanya kita kecolongan. Nanti kita belajar pada malam hari ini. Nah, ini data berdasarkan WHO tahun 2016, penyakit diabetes adalah penyakit penyebab kematian tertinggi keempat di Indonesia. Ya, banyak, bukan cuma di Indonesia, tetapi di negara-negara lain kita bisa lihat ada China, ada India, Amerika Serikat ya. Lebih tinggi ya Brasil, Meksiko, ya Rusia, Mesir, Jerman, Pakistan, ini data dunia. Tapi kalau di Indonesia adalah nomor 4 ya penyebab kematian tertingginya. Oke, nah ini banyak penyakit lainnya yang penyebab kematian di Indonesia, ada 10 penyakit yang Bapak bisa lihat ya, ada jantung, komplikasi diabetes, ada TBC, ada penyakit hati, kecelakaan, tekanan darah tinggi, paru ya, pneumonia ya, gabungan diare, gas ya, GERD ya, yang kayak serangan jantung itu juga bisa pengaruh. Ini ada beberapa buku panduan mengenai nutrisi medisin ya dari pada Bapak Alan ya, RGB. Di sini juga dikatakan ada dalam satu bukunya, memblok gula itu sama juga dengan memblok 90% penyakit. Ya, ini ada beberapa panduan buku ya. Dr. Frederick Brand juga katakan memblok gula itu juga dapat membuat kita lebih muda 10 tahun ya, dengan kita mengurangi gula ya, itu kita bisa membantu awet muda, bahasanya seperti itu. Oke, nah kita bahas pada malam hari ini juga fungsi hormon pankreas ya, memindahkan glukosa dari dalam darah ke sel untuk mencegah gula darah tinggi. Ya, penyebab utamanya kerusakan jaringan sel pada pankreas ya. Jika pankreas sudah terlanjur rusak, walaupun Anda sudah atur pola makan, gula darah akan tetap susah turun ya. Gula darah naik dan diabetes ya. Nasi putih ya itu ada sekitar 70 ya kadar gulanya, glikemiknya ya. Nah, itu kenapa judulnya nasi putih menyebab salah satu gula tinggi ya, karena di sini apalagi nasi putihnya yang baru masak panas-panas begitu ya. Nah, itu gulanya tinggi sekali. Oke, setelah konsumsi kadar gula bisa melonjak karena glukosa dari nasi putih ya. Kalau tubuh tidak bisa mengolah glukosa menjadi sumber energi, itu bisa memicu ya lama-lama gulanya menumpuk lah, kurang lebih bahasanya di tubuh kita. Kenapa tadi ya sudah menjaga tetapi tetap kok gulanya tinggi ya. Sumber makanan ada 3 ya, yang terbesarnya yaitu protein, karbohidrat, dan lemak. Ya, glukosa ini masuk ke tubuh manusia bagi menjadi 2. Ya, glukosa menjadi sel sama darah. Kalau sel ini menjadi energi dan otak, nah darah ini bisa menjadi penumpukan yang akan mengakibatkan diabetes. Oke, glukosa terlalu banyak masuk ke dalam darah menyebabkan gula darah tinggi. Lalu pankreas akan bekerja lebih keras ya, lama-lama akan rusak yang berujung diabetes. Ya, juga darah yang terkontaminasi, darah yang kotor ini juga meminjam ya dari mana-mana gulanya ya. Jadi setelah dikembalikan, nah biasanya itu bersama virus, bakteri ya, makanya biasanya diabetes itu akan terjadi komplikasi ya, jantung, matanya agak, penglihatannya berkurang ya, ke ginjal dan lain-lain. Itu salah satu penyebabnya. Lainnya ya, ini American Heart Association juga menganjurkan makan blok gula lebih baik tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh untuk wanita ya. Jadi dibatasin 6 sendok teh, ingat kalau untuk wanita ya. Kalau lebih ya itu sudah berarti warning.
Kalau laki-laki kurang lebih 9 sendok teh untuk konsumsi gulanya. Nah, ini kita lihat belajar ada turunan-turunan gula ya, biasanya juga dipakai di dalam suplemen-suplemen ya. Kalau yang fruktosa ini banyak biasanya pakai di produk-produk detox. Ya, lalu ada sukrosa, sirup jagung, dextrosa atau maltosa ya, turunan daripada gula. Ya, kalau sudah seperti ini biasanya sudah terkontaminasi dengan kimia. Gula aslinya sendiri itu berwarna putih, berwarna coklat, itu yang namanya refined dan semi-refined. Pada saat mereka memisahkannya dan membuat menjadi gulanya, itu sudah namanya juga proses kena kontaminasi dengan kimia ya, sehingga bisa warna seputih itu bisa terbentuk ya, dan warna coklat ya, itu semua sudah terkena namanya kimia ya, itu namanya gula yang cukup berbahaya ya. Nah, fruktosa kenapa dipakai di detox? Biasanya bersifat lebih bisa mengikat, yang menyatu dengan produk-produk detox dibanding gula lainnya. Oke, nah ini kita ngelihat, mungkin kita banyak orang yang mau mengurangi gula ya dengan mengurangi makan nasi putih, ya mau diet tujuannya mereka makan pengganti buah, pengganti makanan pokok. Misalnya pengganti nasi putih begitu ya, mereka nggak mau, ada yang ganti dengan kentang ya. Biasanya cewek-cewek anak-anak muda yang mau langsing mereka konsumsi yogurt ya, buah kaleng, jus kemasan ya, yang supaya pikirannya biar nggak gendut gitu ya. Tetapi ternyata produk-produk yang disebutkan ini justru yang membuat salah satu memicu ya, yogurt ya tidak berlabel plain atau normal gitu ya, atau bahasanya mungkin no plain ini nggak pakai apa-apa, nggak pakai pemanis begitu ya. Nah, ternyata yogurt itu terdapat 17 sampai 33 gram gulanya ya, karena memakai gula juga. Lalu saus ya yang pedas dan manis, warna-warna, sudah dari kimianya juga ada, dia juga mengandung gula ya, karena juga rasanya manis. Ini ada 4 gram gulanya di situ. Ya, salad dressing di sini ada 7 sampai 10 gram ya. Lalu buah kaleng di sini ada 39 gram ya. Nah, biasanya pada 400 gram buah kering terdapat 25 gram gula yang tidak diketahui. Ya, lalu jus buah kemasan ya. Di sini misalnya ada jus apel yaitu ada terdapat 39 gram gula ya. Jadi semuanya berlebih nih ya, sama dengan 10 sendok teh. Nah, ini yang membuat banyak kita kecolongan ya, daripada konsumsi gula yang setiap hari kita tidak sadari. Nah, ini yang banyak orang kecolongan ya, yang nggak sadar ketika mereka lakukan ini setiap pagi, setiap malam. Mungkin ada yang sehari 3 kali ya, ada yang lebih rajin 4 kali, 5 kali ya, rajin sikat gigi. Ya, ternyata di sini daripada kita punya odol ya, itu mengandung banyak kimia. Ini bisa dilihat daripada kalau black ini ada kodenya ya, ini hitam berarti pure kimia. Ya, kalau red di sini ada campuran naturalnya ya, plus chemical composition ya. Blue berarti natural plus obat-obatan ya. Nah, green yang hijau ini biasanya alami. Nah, biasanya dari produk odol ini yang kita konsumsi ini biasanya memakai kimia yang disebut sakarin ya. Sakarin tidak untuk dikonsumsi secara badan atau tidak diminum atau tidak dikonsumsi manusia ya, tetapi untuk barang-barang seperti ini ya, untuk pemakaian luar lah bahasanya, seperti itu. Nah, banyak kita yang kecolongan ketika kita sikat gigi. Saya tanya ya Bapak Ibu, kalau sikat gigi itu biasanya kumurnya sekali cukup, 3 kali cukup ya, atau sampai merasa busanya hilang dan lama begitu ya, baru Anda menyelesaikan sikat gigi Anda. Nah, ini banyak yang kecolongan, sikat giginya bersih kok begitu kan ya, ini juga manis kok, enak gitu ya. Nah, itu Anda langsung paling kumur 1 sampai 3 kali aja selesai. Nah, padahal dari sini Anda nggak tahu banyak kecolongan gula juga ya, itu malah sakarin yang dipakai. Jadi setitik sakarin bisa memaniskan 1 ember ya, 1 ember besar. Nah, itu yang Bapak Ibu perlu ketahui. Jadi yang produk yang tadi saya bilang odol itu tidak untuk pemakaian dalam ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan, banyak kecolongan daripada odol. Banyak yang saya survei ya, orang ketakutan, saya ternyata gulanya naik dari situ ya. Nah, mengkonsumsi gula untuk menurunkan berat badan, kita berbicara ya, gula yang tidak terpakai oleh sel tubuh dapat disimpan tubuh dalam bentuk lemak. Dengan mengurangi konsumsi gula dan karbohidrat ya, dapat mendorong tubuh dalam menggunakan cadangan lemak sebagai energi ya. Kita bahas yang hanya di garis merah saja ya, Bapak Ibu kalau mau baca lengkap bisa di screenshot ya, nanti kalau juga materinya jadi
di YouTube ya, Bapak Ibu bisa pelajarin lagi dan baca-baca lagi perlahan-lahan ya. Karbohidrat sederhana merupakan jenis karbo yang mudah dicerna oleh tubuh. Jenis ini dapat memicu kenaikan gula darah dengan cepat sehingga tidak baik bagi penderita diabetes ya. Contoh dari karbo sederhana ini ya gula meja ataupun gula buatan ya, juga biasanya dalam makanan minuman kemasan ya, makanan minuman yang mengandung banyak gula ini mengandung kalori tinggi namun tidak mengandung nutrisi. Oke, nah sebaliknya jangan batasi untuk karbohidrat kompleks. Ya, karbohidrat justru ini yang diperlukan sama tubuh karena mengandung banyak vitamin, mineral ya, seperti vitamin A, B, C, zat besi, kalsium dan mineral tadi ya. Nah, karbo kompleks juga mengandung serat yang tinggi untuk menjaga kesehatan pencernaan, dapat membantu dalam menurunkan berat badan. Ya, jenis karbo kompleks ini ya yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna sama tubuh. Serat dapat membuat Anda lebih kenyang lebih lama ya, mencegah konstipasi. Nah, contoh dari karbo kompleks ini adalah gandum ya, white quaker yang biasa dijual di supermarket ya, nasi merah, roti gandum ya kan, kita bisa pilih kalau mau beli roti tawar yang putih atau yang gandum, lebih bagus yang gandum ya, sayuran dan buah-buahan. Untuk orang diabetes otomatis buah-buahannya dibatasin, tidak bisa sembarangan juga ya, nanti bisa cari panduannya buah-buahan apa yang bagus untuk orang diabetes begitu ya. Beberapa makanan minuman yang mengandung gula tinggi dan sebaiknya Anda hindari. Ya, makanan kemasan yang mengandung gula tambahan, ya, minuman manis dalam kemasan ya, seperti teh kemasan, minuman soda, jus kemasan dan lain-lain ya. Kurangi tambah gula pada minuman, misalnya Anda beli kopi atau teh ya. Kurangi juga tambah gula pada masakan. Oke, kurangi konsumsi makanan yang terbuat dari tepung terigu, biasanya roti-roti, kue-kue ya, itu juga biasanya manis, seperti kue bolu, roti, donat ya, dan lain-lain. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu ya, makanan pokok orang Asia, gula sedang membunuh umat manusia. Ini makanan sehari-hari yang tampak kasat mata ya, yang disajikan secara mata sangat luar biasa enaknya ya, sangat menggoda. Tetapi ternyata juga mengandung banyak gula dan itu berbahaya sekali buat umat manusia ya. Judulnya gula sedang membunuh umat manusia. Kebenaran daripada gula kita lihat di sini beberapa makanan ya yang dikonsumsi sama anak-anak ya, mulai dari kita juga remaja, ini makanan kita semua ya. Semuanya pasti pernah coba, nggak ada yang satu pun nggak pernah coba ya, nggak pernah luput pasti ya. Ini soda, oh ini yang ini enggak Pak ya, tapi soda lainnya konsumsi ya, karena ini enggak ada di luar negeri. Oh yogurt enggak Pak ya, tapi kan dari yang lainnya ya Bapak Ibu bisa lihat ya, sama sebenarnya gulanya banyak sekali. Ini konsumsi gula berlebih bisa menyebabkan banyak penyakit ya, resiko kanker, infeksi gigi ya, berat badan berlebih ya, juga kardiovaskular, jantung ya, juga kadar gula darah tinggi, hiperglikemia. Nah, ini kebenaran dari gula, amputasi diabetes ya, tadi seperti saya bilang, penyakit daripada diabetes kemana-mana, jantung, mata ya, komplikasi yang lain-lainnya. Data 100 juta orang Cina yang biasanya terkena diabetes hampir setengahnya ya, dari 500 miliar biasanya yang terkena pradiabetes separohnya tuh ya, kita bisa lihat kegemukan 2,2 miliar orang di seluruh dunia mengalami obesitas. Usia 30 tahunan rata-rata gemuk, tingkat obesitas terlalu tinggi. Setengah dari orang dunia akan kegemukan di tahun 2030 ya, karena makanan kita semuanya sudah mengandung gula ya, menggoda sekali. Dari anak-anak bahkan sekarang sudah disajikan ya, nggak luput daripada gula. Angka obesitas anak jauh lebih banyak dibandingkan orang dewasa untuk sekarang ini ya. Jadi dari gula ya, lemak ya, lever, gula darah penyimpanan energi, lemak hati, kanker lever ya. Jadi banyak sekali pengaruhnya daripada gula ini. Nah, ini tadi ya banyak penyakit-penyakitnya ya, jantung, kolesterol jahat, gangguan tidur, penuaan kulit ya, juga ke emosi ya, tulang, hati, encok dan lain-lain. Nah, mengenai Barnon pada malam hari ini, solusi yang diberikan untuk dunia ya, karena produk dari Magic Life yang luar biasa ini memberikan solusi ya, bukan masalah kecil tapi masalah besar nih buat dunia ya. Makanya Barnon ini sangat diandalkan dan dinantikan oleh banyak orang, khususnya di dunia ya. Banyak orang yang belum tahu, belum kenal Barnon ya. Jadi banyak orang juga nggak tahu bahayanya daripada gula
Nah, dengan kita training, kita menyadarkan manusia tentang bahaya gula, dan juga selain itu memberikan solusi bagi problem gula tersebut, ya, sehingga banyak orang juga bisa tertolong lewat Bapak Ibu, lewat pemberitaan Bapak Ibu kepada banyak orang, teman-temannya, ya, semoga banyak yang terbantu dengan masalah gula ini. Ya, pertanyaannya begini, sumber gula kita bisa kendalikan nggak di dunia atau di hidup kita? Nggak bisa. Ya, lalu mulut kita mau cegah, bisa nggak kita kendalikan daripada nggak konsumsi gula? Ya, agak susah juga. Ya, lalu penyakit ya yang timbul karena gula bisa nggak kita kendalikan, kita kontrol? Tidak bisa juga. Ya, kematian, apakah kita bisa kendalikan? Ya, sudah pasti tidak bisa. Ya, ini juga di tangan Tuhan, kematian. Ya, hidup dan mati di tangan Tuhan. Yang lain aja kita nggak bisa kontrol, apalagi kematian, ya. Jadi satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah kita mencegah, ya, menjaga lewat penyerapan daripada apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Nah, ini memberikan harapan dan menyelamatkan kehidupan, ya, dengan harapan seperti itu. Ini Barnon, ya, di mana produk ini diproduksi untuk membantu penghambat gula sampai 70%. Ya, efektif menurunkan berat badan, tubuh ideal, menjauhkan dari penyakit kronis, memperbaiki pankreas, menurunkan gula darah, juga ketergantungan konsumsi gula, ya. Dia ada kandungan nanti bahan bakunya yang kita pelajarin, ya, yang menahan reseptor sehingga Anda akan salah satunya kayak mual atau kenyang dengan makanan yang manis-manis. Ya, nah ini. Mengapa Barnon unik? Ya, karena mengandung flavonoid DNG. Ya, jadi daun murbe DNG-nya ini yang terdiri dari 96%, Bapak Ibu. Ya, perbedaan pasar dengan kita, kalau kemurnian pasar biasanya hanya 5%. Ya, yang lain ada yang 1%. Kalau Barnon ini, daun DNG-nya, murbe DNG-nya ini sebanyak 96%. Ya, kebetulan yang saya bilang, saya dengan latar belakang chemical, saya tahu nih, ya, yang kandungan murbe DNG 5% itu 1 kilo dijual dengan harga 500.000. Ya, yang 5%. Punya kita murbe DNG-nya 96%. Jadi ditanya kenapa Barnon mahal, ya. Jadi ini baru satu bahan baku yang saya sebut, daun murbe DNG 96%, bisa Anda lihat perbandingannya dengan yang 5% harganya. Oke, bahan baku formulanya eksklusif, ya, rasionya terbaik, konten diperbesar, ekstrak spesial, kemurnian 96%, ya. Ini bahan bakunya yang akan kita bahas satu persatu, tapi nggak semua, ya, nggak secara detail, karena waktu nanti Bapak Ibu bisa pelajari dan bisa lihat di YouTube untuk bahan baku detailnya, manfaat-manfaatnya secara detail, ya. Tadi daun murbe DNG, mulberry, ya, kaktus, capsaicin, ya, ini juga Bapak Ibu-ibu yang banyak, ya, yang lebih sering kenal, ya, ternyata cabai, ya, cabai merah atau disebut capsaicin. Lalu Garnicia cambogia, ini juga biasanya banyak dipakai untuk produk-produk detox, ya, karena mengandung serat tinggi. Juga ada Gymnema sylvestre yang terdapat daripada sumbernya ini dari hutan tropis di daerah Sri Lanka dan India. Ya, ini jadi daun pembunuh gula nomor 1 di dunia yang sangat langka. Ini yang terkenal, ya. Jadi dari dua kandungan murbe DNG 96% dan daun pembunuh gula nomor 1 di dunia, Gymnema sylvestre ini sudah cukup mahal dua harganya, ya, yang menyebabkan harga Barnon cukup tinggi. Ini bahan baku dari satu buah atau tumbuhan, biasanya ditanya, Pak, itu kan ada yang efek jeleknya, Pak, yang nggak bagus kalau dikonsumsi jangka panjangnya, namanya suplemen, itu diekstrak, diambil bahan baku yang bermanfaat untuk tubuh aja, Bapak Ibu, ya. Yang tidak bermanfaat untuk tubuh pastinya dibuang, ya. Ini sudah bisa lanjut. Bahan bakunya yang pertama murbe DNG 96%, ya, untuk menurunkan kadar gula darah, menurunkan kolesterol, ya, juga bisa membantu konsumsi 3 kali sehari dapat menurunkan kadar trigliserida serta kolesterol jahat atau LDL, ya, mengurangi peradangan, menjaga kesehatan rongga mulut, baik untuk kesehatan hati, menurunkan berat badan, mencegah perubahan warna kulit, ya, juga menurunkan resiko penyakit kardiometabolik, ya, penyakit jantung, diabetes, obesitas, kolesterol, triglycerid, dan tekanan darah tinggi, ya. Ini daun murbe DNG manfaatnya. Dua, manfaat mulberry, ya, untuk menurunkan kolesterol, mengontrol gula darah, mencegah anemia, ya, juga menurunkan resiko kanker karena kaya akan antioksidan dan fitonutrien yang membantu menghentikan pertumbuhan dan penyebaran sel tumor
dan melindungi tubuh dari kanker, baik kanker usus besar, kanker kulit, kanker prostat, dan tiroid. Ya, jadi ada problem prostat juga laki-laki ya sangat bagus untuk konsumsi Barnon ini ya. Dan tiroid yang problem di leher ya. Oke, yang lanjutnya ya menyehatkan pencernaan, menyehatkan jantung, ya mengandung polifenol, menjaga pembuluh darah tetap sehat, baik untuk mata, menyehatkan otak, kuatkan kekebalan tubuh, ya menguatkan tulang, juga menurunkan berat badan. Pernah ditanyakan kenapa jangan ditabur di mata hitam, ya ini ya salah satu penyebabnya ada namanya degenerasi makula. Jadi menurunnya retina mata seseorang sehingga melemah. Nah, jadi kalau kita tidak taburkan di bola hitamnya, ya kita mengurangi resiko ini. Ya, kita mencegahnya. Jadi dengan lebih baik ya kalau ditaburkan Selner di mata bola putih, ya kita menjaga yang seperti ini terjadi. Yang ketiga, manfaat dari kaktus. Kita lihat ya ada kaktus. Ya, sebagai sumber makanan karena mengandung vitamin A, C, K, kalsium. Ya, sebagai sumber pengobatan. Ya, di suku pedalaman kaktus ini dipakai sebagai bahan pengobatan ribuan tahun ya, sebagai obat gatal-gatal, obat kulit ya, obat pembengkakan ya akibat gigitan serangga. Biasanya langsung dibelah begitu ya, cairannya dipakai untuk mengobati luka-luka gatal-gatal dan pembengkakan tadi akibat gigitan serangga, yaitu daripada kaktus. Mengandung banyak serat ya, kaktus dapat menurunkan kadar gula darah juga sebagai perawatan kulit. Bisa dibayangkan ya, meremajakan kulit. Dengan kandungan antioksidan lebih tinggi dari vitamin C, kaktus ampuh untuk menunda penuaan dini. Ya, kaktus juga bagus sebagai penawar racun, ya, juga penangkal radikal bebas. Ya, dapat membersihkan air daripada racun jenis arsenik. Ya, nggak kelihatan biasanya ya. Racun ini ya, hasil bumi dipakai untuk pengolahan kaca, tekstil, cat ya, pengawet kayu, pestisida ya, hingga amunisi. Ini bisa dipakai untuk membunuh orang juga ya. Oke, yang keempat manfaat dari capsaicin ya, harusnya tulisannya C ya. Dalam dunia medis, capsaicin sebagai zat aktif yang membantu mengobati sakit ringan atau nyeri otot sendi ya, mengurangi zat alami dalam tubuh yang membantu meloloskan sinyal ya rasa sakit ke otak atau anti nyeri. Ya, juga mengatasi rasa gatal pada kulit, meredakan pilek. Ya, biasanya kalau orang mau pilek-pilek makan pedas-pedas ya juga mengurangi ya. Jadi seperti keluar keringat ya, banyak cairan dari hidung, begitu habis itu mereka akan merasa lega ya, dan pileknya juga berkurang ya. Meredakan pilek karena mengurangi pembengkakan ya, meningkatkan metabolisme dan menurunkan berat badan, menyehatkan jantung ya, mengontrol gula darah, merangsang produksi insulin dan meningkatkan kinerja insulin. Ya, ini juga menurunkan resiko kanker dengan menghambat pertumbuhan sel kanker. Tertulis membuat efek kenyang ya, berat badan juga menurun karena pembakaran lemaknya lebih banyak ya. Menyehatkan jantung, dapat mengurangi kolesterol, menurunkan tekanan darah dan mencegah penggumpalan darah. Oke, yang kelima, manfaat Garnicia cambogia ya, mampu menghilangkan keletihan, ya menurunkan nafsu makan, melindungi dari HIV, menurunkan berat badan, mencegah kanker, ya menurunkan kolesterol, mengurangi stres dan depresi. Ya, ini mengatur gula darah, membantu penderita diabetes dalam mengontrol gula darahnya dan metabolismenya, memastikan tidak ada lonjakan, tidak terduga dalam kadar gula darahnya. Ya, biasanya orang diabetes kan makan sedikit gulanya langsung loncat begitu naik tinggi ya, lalu puasa turunnya perlahan-lahan, tapi makan sesuatu yang bikin kaget orang begitu ya. Makan kayaknya saya cuma makan ini ya, kue dikit ya, makan ganyem-ganyeman begitu ya, langsung gula darahnya tinggi. Tapi pada saat bersamaan konsumsi suplemen ya, jadi biasanya suplemen yang disalahin. Nah, makanannya yang menyebabkan kadar gulanya melonjak tinggi, yang disebut lonjakan tidak terduga, ini mereka nggak sadarin ya, selalu pada saat konsumsi suplemen tertentu, suplemennya yang disalahin, yaitu manusia sifatnya. Mampu menghilangkan keletihan karena mengandung hidrositric ya, acid HCA, dapat mengubah kalori menjadi glikogen yang membantu otot menghilangkan kelelahan. Next, manfaat Gymnema sylvestre ya, atau herbal yang dikenal sebagai si penghancur gula. Ya, tumbuh di kawasan hutan tropis di India Selatan dan Tengah serta dari Sri Lanka ya. Nah, ini meredakan reseptor. Ya, mampu meredam reseptor manis, kemampuan untuk merasakan rasa manis ya, membantu menurunkan kadar gula darah,
meningkatkan produksi insulin, merangsang produksi insulin di pankreas kita. Ya, di sini sebagai reseptor karena di lidah ada bahan aktif yang memicu reaksi. Ya, adanya bisa kecepatan. Sorry. Ya, yaitu polipeptida yang terbuat dari 35 asam amino. Ya, ini apa namanya, menurunkan kadar gula darah karena dapat memblokir reseptor di usus kita, yang meningkatkan produksi insulin, ya peran kinema dalam sekresi insulin, ya regenerasi sel dalam berkontribusi dalam menurunkan gula darah. Nah, ini juga dia memproduksi insulin di pankreas, ya di pulau pankreas, Barnon ini membantu ya menghasilkan insulin di pulau pankreas. Jadi dikenal juga sebagai produk insulin alami, ya Barnon ini. Kalau yang sudah suntik insulin, kalau mau coba lepas atau dikombin, Barnon sangat disarankan ya sebagai insulin alami. Oke, ini ada cara konsumsi orang normal atau yang mau menjaga ya daripada gula, ya 1 tablet konsumsi 30 menit sebelum makan siang ya atau makan malam konsumsi 1 tablet. Orang dengan gula antara 200 sampai 500 ya 2 tablet dikonsumsi 30 menit juga sebelum makan berat. Ya, sama tadi 2 makan siang, 2 makan malam. Kalau makan pagi ya tambah 2 makan pagi. Kalau yang gulanya di atas 500 itu 3 tablet. Ya sama 30 menit sebelum makan, ya juga mau makan berat, ya cemilan dan jajan ya sampai Lause atau leader kita di Taiwan malah tambah ya setiap mau jajan. Ya jadi udah makan berat, ya juga pas mau nyemil, mau makan es krim gitu ya, mau jajan-jajan makanan-makanan ringan, itu biasanya dia hantem juga atau konsumsi juga 1 tablet ya. Jadi lebih dari 5 tablet, 6 tablet seharinya begitu ya beliau konsumsi. Jadi berat badannya pun tetap proporsional, bagus. Yang dengan problem gula tinggi, ya saya tidak sarankan konsumsi Naturini tanpa konsumsi Barnon. Ya, jadi karena tadi yang saya bilang di Naturini ada namanya gula yang judulnya fruktosa. Ya, fruktosa itu turunan gula. Nah, biasanya kalau orang udah problem gula tinggi, minum Naturini tanpa Barnon akan memicu gulanya naik. Jadi makanya saya tidak sarankan. Ya, jadi kalau konsumsi Naturini, orang yang problem gula tinggi harus berbarengan dengan Barnon. Ya, ini dengan kandungannya dapat memblok di pankreas kita ya, di tubuh kita gulanya diblok sampai 70%. Nah, di sini kurang lebih masalah apa yang Barnon bisa pecahkan? Ya, secara efektif memblokir gula, ya 70% penyerapannya. Meningkatkan regulasi pemulihan sensitivitas insulin, memperbaiki sel-sel pulau kecil, mengurangi glukosa darah, ya anti-hiperlipidemia, mencegah aterosklerosis, ya memblokir sintesis lemak, pembakaran lemak yang kuat, singkirkan ketergantungan gula, hilangkan efek kecanduan makanan, mengatur hormon dalam tubuh, mencegah obesitas, ya meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, menunda penuaan tubuh, ya meningkatkan keseimbangan flora lingkungan usus. Ya, jadi banyak daripada bahan baku dan yang kita pelajari malam hari ini kesimpulannya kurang lebih seperti itu. Oke, kita lihat beberapa testimoninya ya dari banyak bapak-bapak yang terlibat atau masuk dalam partai perut buncit ya PBB ya, termasuk saya dulu ya. Nah, ini kita bahas nih bapak-bapak yang masuk partai PBB, partai perut buncit ya, jadi PBL, partai perut langsing ya, PPL. Nah, ini gulanya dari tinggi ya 8,8. Di sini ya yang lebih tinggi lagi 216 ya 156, turun 137 menjadi 120 setelah konsumsi Barnon. Ya ini ya jadi bagus ya kalau untuk cewek-cewek yang mau menurunkan berat badan, ibu-ibu ya sudah melahirkan. Nah, biasanya makanannya juga ngamuk ya pada saat hamil. Ya jadi berat badannya cepat naik. Nah, menurunkannya susah. Nah, tadi pakai Barnon sangat cepat membantu. Tiada satupun obat yang bisa menyembuhkan sebuah penyakit, satu-satunya bisa menyembuhkan adalah Tuhan dan kekuatan tubuh kita sendiri. Oke, sekian dari saya, salam sehat dan sukses buat Bapak Ibu semua. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.